Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin bercerita tentang perjuangan dan lika-liku saya untuk bisa menjadi seorang TKI Korea. Awalnya sih saya nggak pernah membayangkan ya, apalagi punya niat untuk bekerja di Korea. Karena pada saat itu saya pun sudah bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu, sering komunikasi dengan teman yang sudah ada di Korea, teman saya bercerita tentang Korea, tentang pekerjaan, apalagi kalau sudah masalah gaji. Siapa sih yang kepengen punya gaji besar, kontrak panjang? Jadi ketika pulang ke Indonesia nanti kita bisa membuka usaha. Nah, setelah itu saya sering ngobrol sama teman saya, akhirnya saya pun punya rasa ingin untuk ke sana, mulai ada niat. Dan saya pun menanyakan bagaimana sih proses untuk bisa kerja ke Korea. Setelah saya tahu prosesnya, setelah saya tahu caranya, akhirnya saya memberanikan diri untuk memutus kontrak dengan pabrik tempat saya bekerja. Karena waktu itu saya masih ada di Taiwan. Setelah saya pulang di awal bulan Agustus 2016, sebulan setelah saya pulang itu langsung masuk ke LPK. Jadi bulan 9 saya udah masuk ke LPK. Nah, setelah masuk ke LPK saya mengikuti pendidikan bahasa Korea, belajar dan di tahun 2017 akhirnya ada ujian bahasa Korea. Waktu itu di bulan 4 dan saya ngikut ujian dan saya pun masih belum lulus. Waktu itu gagal karena nilai saya jauh banget dari standar kelulusan. Waktu itu standar kelulusan itu 72, saya mendapat nilai ujian itu 46. Dan di sini saya punya flashback lagi ke belakang, karena pas dalam pembelajaran selama saya sekolah, saya itu membiasakan untuk menyontek. Jadi ketika sama gurunya untuk hafalan kosakata, ditanya kosakata, pasti saya selalu mangku naruh buku di kaki buat nyontek. Dan ketika latihan tryout apa kayak gitu, latihan soal, saya pun masih nyontek. Dan tanpa saya sadari sebenarnya itu bom waktu untuk saya sendiri, karena di saat ujian nanti teman sekelasmu pun itu menjadi pesaing kamu. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Korea untuk menghadapi ujian bahasa Korea, diusahakan untuk percaya sama diri sendiri. Sekalipun itu nilainya jelek ketika tryout, tapi kalau itu mengerjakan sendiri akan lebih terbiasa lagi dengan soal-soal. Setelah saya nggak lulus di tahun 2017, saya pun ikut lagi untuk persiapan ujian di tahun 2018. Dan 2018 itu udah menggunakan sistem CBT, sudah menggunakan komputer. Waktu itu saya ujian di Jakarta di Ciracas, dan saya pun masih belum lulus juga, masih gagal. Cuma dalam pikiran saya sudah agak sedikit tertata, karena dari nilai standar kelulusan 185 saya sudah bisa mendapatkan nilai 170. Sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan saya pun belum putus asa, saya masih punya semangat untuk bisa bekerja di Korea. Setelah 2018 gagal, 2017 gagal, saya pun masih berjuang untuk di tahun depannya, di tahun 2019. Dan alhamdulillah setelah saya sungguh-sungguh saya perbaiki lagi kekurangan-kekurangan saya untuk dalam kosakata, latihan tryout, saya semakin lebih lebih bersungguh-sungguh. Saya pun di tahun 2019 lulus tahap pertama, karena ujian Korea pada saat itu ada 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Saya pun masuk ke tahap kedua. Dan ada cerita menarik di sini. Jadi ketika saya lulus tahap pertama dan persiapan tahap kedua, saya pun mengalami mungkin musibah
Jadi untuk persiapan ke tahap kedua kan ada skill test. Skill test itu kan banyak banget yang diuji ada ring baut, terus wawancara, terus kekuatan tangan, kekuatan punggung. Nah banyak lah, pasti teman-teman juga sudah tahu kan. Nah pada saat persiapan itu kaki saya yang sebelah kiri itu nggak bisa digerakin, susah buat jalan, sakit rasanya. Tapi saya untuk terus memaksa karena di luar sana masih banyak teman-teman yang nggak masuk di tes tahap kedua gitu kan. Jadi saya masih semangat. Tapi setelah 1 minggu sebelum tes skill dilaksanakan, saya akhirnya nyerah karena bukan berarti saya nggak mau usaha, tapi karena saya sudah nggak pede dengan kondisi saya yang jalannya pincang. Karena kan saat wawancara itu kan kita diambil video ya, terus mana mungkin Korea mau ngambil orang yang pincang kayak gitu, sedangkan orang yang normal aja masih banyak. Akhirnya saya ngomong sama pimpinan LPK untuk mengundurkan diri, tidak ikut ke tahap kedua. Tapi sama pimpinan LPK selalu dikasih semangat, selalu disupport gitu ya. Akhirnya saya ikut, apapun hasilnya nanti, yang penting saya sudah berusaha. Saya ikut, dan ketika pengumuman tahap kedua diumumin, saya pun belum lolos lagi. Udah 3 kali saya nggak lolos, berarti 2017, 18 sama 2019. Tapi saya selalu untuk berpikir positif, karena setiap kali ada usaha pasti suatu saat akan menemukan jalan yang terbaik. Dan akhirnya saya untuk memutuskan untuk masih ikut ujian di tahun 2020. Saya belajar lagi, ngulang lagi. Bahkan saya sampai merasa gak enak sama istri saya, karena waktu itu posisi istri saya sudah hamil, mas, tapi saya nggak kerja, masih nurutin ego saya untuk bisa ke Korea. Tapi alhamdulillah istri saya selalu mendukung, asalkan kita kan tujuannya juga nanti buat keluarga ya. Nah dari situ, karena mendapat dukungan dari istri, terus dari keluarga besar saya, akhirnya saya semakin semangat lagi untuk mengikuti ujian tahun berikutnya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya lulus untuk ujian tes bahasa Koreanya. Dan alhamdulillahnya lagi, ketika tahun 2020 nggak ada yang namanya ujian skill test, cuma diuji tinggi badan, berat badan, sama tes buta warna. Udah, setelah pengumuman tahap kedua diumumin, alhamdulillah saya lolos. Dari situlah saya merasa perjuangan saya itu terbayar lunas, karena saya tidak pernah putus asa, saya masih selalu berjuang untuk lebih baik lagi. Nah setelah lolos, saya sending data sampai sending pertama itu saya pun belum mendapatkan job ya, belum mendapatkan SLC. Saya pun kayak udahlah, kayak nggak berharap kayak gitu. Sekalipun saya berharap, tapi juga 50-50, karena sending pertama sampai habis saya pun belum mendapatkan SLC. Nah terus proses lagi sending kedua, saya pun dari sending kedua sampai saya mendapatkan SLC itu pun cukup lama, karena saya mendapatkan SLC itu bulan 8 tahun 2022. Nah saya sudah mendapatkan SLC, saya bahagia, seneng. Saya persiapan untuk prelim. Saya mendapatkan jadwal prelim itu di bulan 9. Saya ikut kegiatan prelim di Fafahil di Bogor. Setelah itu saya di sana 1 minggu, sekalian pemberkasan, medical check up di rumah sakit Pelabuhan, dan alhamdulillah semua prosesnya lancar. Setelah itu saya pulang, menunggu jadwal penerbangan. Setelah
kurang lebih 1 bulan dari saya melakukan prelim. 1 bulan kemudian saya mendapatkan jadwal penerbangan di tanggal 13 bulan 10. Saya alhamdulillah bisa terbang ke Korea, dan saya sekarang sudah di Korea berarti 3 bulanan. Setelah 3 bulan, jadi buat teman-teman yang masih belajar untuk persiapan ujian di tahun 2023, tetap semangat, percaya diri, karena kalau bukan kita yang merubah nasib kita, ya mau siapa lagi? Masa depan kita ada di tangan kita. Sekalipun ada pepatah mengatakan kesempatan gak datang 2 kali, tapi kalian harus optimis, karena kesempatan pasti datang kepada mereka yang tidak pernah berputus asa dan selalu berusaha. Jadi seperti itu teman-teman, proses dan perjuangan saya untuk bisa bekerja di Korea. Buat teman-teman yang masih mau ujian tahun ini, tetap semangat, tingkatkan belajarnya. Semoga kalian juga bisa sampai di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.